Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Pipit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Bu Pipit. Ya, selamat malam Bu Husnul. Iya, Bu Pipit, hari ini kan kita mau ngobrol-ngobrol ya. Kita mau melakukan kegiatan coaching nih Bu Pipit. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Ibu menjelang sesi coaching ini Bu? Kemudian apa hal khusus yang ingin kita diskusikan nanti atau kita fokuskan untuk coaching ini, Bu? Ya, terima kasih Bu Husnul. Sejujurnya saya agak sedikit tegang Bu. Ini beberapa tantangan di kerjaan saya itu harus bisa mencari solusi yang efektif. Oh, nggih. Jadi Ibu ternyata tegang ya, Bu, ya? Dalam, melakukan solusi yang efektif dalam pembelajaran, begitu ya, Bu, ya? Ya, Oke, di sini saya sangat menghargai dari kejujuran Ibu. Kemudian mari kita jadikan ini sebagai ruang ya, Bu, untuk menjelajahi atau mencari solusi secara bersama-sama. Itu ya, Bu Pipit ya? Oke. ya, Bu Pipit, apakah ada hal yang khusus yang akan kita bahas dalam kegiatan coaching ini, Bu? ya ada Bu. Nggih. Kira-kira, Bu, tujuan, yang akan Ibu capai setelah kegiatan coaching ini seperti apa ya, Bu? Ya, seperti yang kemarin ya Bu, kan dari asesmen awal itu ketika saya di supervisi jenengan itu saya terlalu lama dalam membentuk kelompok. Saya harus mencari ide yang baru untuk membuat media istilahnya ya yang berbasis IT agar cepat. Selain itu saya ingin meningkatkan kemampuan saya Bu dalam penggunaan media pembelajaran yang inovasi menggunakan teknologi dalam pembelajaran saya yaitu pendidikan Pancasila. Oh, nggih. Oh, jadi ternyata Ibu Pipit ini masih kepikiran tentang supervisi kita kemarin ya, Bu, ya? Iya, Yang sudah berlangsung, bahwa Ibu Pipit ini dalam menjalankan, asesmen itu masih terlalu lama karena dalam pembentukan kelompok juga memakan waktu yang lama. Sehingga Bu Pipit di sini, yang dikatakan Bu Pipit tadi bahwa Bu Pipit mau mencarikan solusi pembelajaran yang lebih inovatif begitu ya, Bu, ya? iya. Ya. Eee, kemudian Ibu, apakah tujuan definisi akhir yang ingin Ibu capai? Saya ingin bisa membuat media pembelajaran yang lebih inovatif dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Oh, Dalam diferensiasi konten, proses maupun produk. bagus sekali ya, Bu, ya. Jadi lengkap mulai dari, konten, proses, sampai produk ya, Bu, ya? Iya. Iya, Kemudian Bu, kira-kira nih, apa ukuran keberhasilan yang ingin Ibu capai setelah kita melakukan sesi coaching ini, Bu? ya keberhasilan saya ukurannya apa ya, Mbak, ya? Saya ingin menggunakan media pembelajaran yang lebih inovatif, Mmm, yang sesuai dengan kodrat zaman, bisa membuat anak-anak terkesan dengan media yang saya buat, dan membuat mereka senang. ya, nggih, sangat baik ya, Bu. Jadi Ibu mau berpihak pada murid ya, Bu, ya. Jadi membuat murid itu senang dalam pembelajaran Ibu, khususnya pada, pembelajaran Pancasila ya, Bu, ya? Ya, Nggih. Eee baik, Bu Pipit, kira-kira apa yang membuat Ibu itu merasa kesulitan dalam membuat media pembelajaran itu tadi? yang membuat saya kesulitan itu adalah pembagian waktu, Bu. Saya Mmm, merasa semua program itu ter-deadline, iya. sehingga saya terkadang merasa malas untuk memulai menerapkan
penggunaan media pembelajaran yang inovatif. Jadi membuatnya itu agak sedikit ada rasa malasnya. Jadi dalam membuat sebenarnya Ibu punya keinginan ya Bu ya, keinginan yang kuat dalam membuat media pembelajaran yang inovatif. Cuman kendalanya Ibu tadi malas ya Bu ya? Iya, karena semua Iya, tersedia terus saya, ya ya sudahlah gitu, males belajar. manusiawi, nggih, manusiawi sih Bu ya, manusiawi, nggih. Eee, Selanjutnya bisa Ibu ceritakan bagaimana perasaan yang Ibu rasakan itu muncul? Karena semua ter-deadline, itu saya harus bisa memprioritaskan jadwal yang mana harus terlebih dahulu saya kerjakan. Kemudian karena rasa malas membuat media inovatif itu muncul, nah kalau terus-teruskan dipelihara itu akan membuat saya tidak segera bertindak dan berubah. Itu semakin kesininya saya juga istilahnya apa ya, kurang mengikuti perkembangan zaman. Betul. Karena semakin maju, anak juga tidak terlepas dari gawainya. Sehingga seperti sekarang ini jangan sampai kita ketinggalan memanfaatkan teknologi. Ditambah lagi saya mengajar di jam terakhir, biasanya kalau jam-jam terakhir itu ditemukan banyak anak yang tidak fokus belajar. Kadang-kadang juga ada yang mengantuk, seperti itu. Nggih, iya. Jadi Ibu, mencoba ya, mencoba untuk mengembangkan diri dalam, mengikuti perkembangan teknologi begitu ya Bu, karena memang sih Bu, sekarang murid itu sukanya menggunakan gawai. Jadi mereka itu, seperti sulit terlepas dari yang namanya gawai ya Bu, ke mana-mana bawa handphone gitu. Jadi ya baik sekali Bu, jadi jenengan bisa memanfaatkan teknologi dalam media pembelajaran. Nah, gitu ya Bu. Iya, Eee, Kira-kira dalam menghadapi situasi tersebut, Ibu Pipit bagaimana? ya ini saya mulai merenung dan berpikir, saya harus bangkit dan mau belajar. Karena dengan adanya bimbingan dari ibu sebagai coach, hal ini membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi. Saya itu mau istilahnya mau curhat, mau didengar dan mau didukung, Bu. Iya, baik Bu, pada sesi kegiatan coaching ini, mari kita bersama-sama ya Bu, dalam mencari solusi atas permasalahan Ibu tadi tentang pembelajaran yang inovatif itu yang seperti apa dengan memanfaatkan teknologi. Begitu ya Bu ya? Ya, Iya. Eee, s Kemudian Bu, yang mau saya tanyakan, kira-kira apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? rencana saya ya, rencana saya itu berarti saya harus lebih bersemangat mengembangkan media pembelajaran yang inovatif. Saya yakin dengan bimbingan dari ibu saya bisa mencapainya. Saya juga ingin menggunakan media pembelajaran yang inovatif tersebut dalam pembelajaran yang berdiferensiasi, yang terintegrasi dengan teknologi. Saya akan belajar membuat asesmen awal pembelajaran, diferensiasi konten, memberi tugas dalam diferensiasi produk, kalau bisa itu ada gamenya, terus kemudian ada refleksinya. Jadi terdapat dalam satu gawai itu anak yang bisa diakses kemanapun, dimanapun, kapanpun. Dan dengan begitu, murid itu saya harapkan bisa memanfaatkan gadgetnya atau gawainya itu sebagai media untuk belajar. Mereka bisa bermain sambil belajar, terlebih murid sekarang itu tidak bisa lepas dari gawainya. Nggih, baik sekali Bu, jadi, sangat memanfaatkan teknologi ya Bu dalam pembelajaran, sehingga murid Ibu Pipit nanti dimanapun dan kapanpun bisa mengakses begitu ya Bu ya? Iya. Nggih. Ibu, adakah skala prioritas dalam Ibu mencapai rencana tersebut? Dari prioritas saya itu saya ingin mempersiapkan diri menggunakan media pembelajaran yang lebih inovatif dan terlatih untuk menguasai media tersebut.
Saya percaya itu, belajar sepanjang hayat ya. Kita juga sebagai guru itu harus terus belajar, berlatih, menerapkan dengan konsisten. Dengan demikian saya berhasil menerapkan media pembelajaran yang berbasis teknologi sehingga bisa disebut inovatif lah seperti itu. Iya, betul Bu. Jadi memang kita tuh harus kayak haus akan ilmu gitu ya Bu ya. Iya, terutama saya nih yang sudah tua, jenengan mah masih muda. Masih muda gampang-gampang gitu, wah Eh, udah bisa gampang-gampang. kok Bu, bisa. Kalau kita mau belajar pasti bisa gitu ya Bu ya. Kita belajar bersama. Eh, baik sekali Bu, itu tadi langkah-langkah Ibu sangat luar biasa menurut saya ya Bu. Kemudian Bu, yang mau saya tanyakan lagi, untuk rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Ibu mengatasi tantangan tersebut lebih efektif. Gitu ya, Bu. Kemudian apa komitmen yang Ibu punya terhadap rencana aksi tersebut? Komitmen Ibu bagaimana? Saya ingin ya komitmen belajar, berlatih gitu. Hmm, Mencari orang yang mungkin lebih ahlinya di bidang IT, cuma sekarang itu juga agak susah karena mereka juga istilahnya jam mengajarnya juga banyak, sangat sibuk gitu. iya, Nah, anak muda kan sekarang istilahnya apa ya, terdepan lah seperti itu. Jadi mereka kegiatannya banyak, jadi kalau saya mau minta tolong untuk diajari itu kayaknya juga susah. Jadi kalau saya sendiri berarti harus belajar dan berlatih. Kalau memang misalnya lebih harus belajar dari YouTube gitu, dan kemudian kalau setelah berhasil, jadi saya ingin menerapkannya di kelas gitu. Sehingga nanti saya akan meminta feedback dari murid-murid saya di kelas mengenai pembelajaran yang saya berikan. Apakah dengan menggunakan media berbasis teknologi itu lebih menyenangkan dan lebih mudah dipahami atau tidak? Apakah ada perbedaan yang mereka rasakan? Apakah sangat membantu mereka atau tidak gitu? hmm, Karena ya kita tidak bisa melawan kodrat zaman ya. Memang kita harus terus belajar dan belajar. iya. Ya, baik sekali Bu. Jadi komitmen Ibu itu terus belajar dan berlatih ya Bu ya. Oke. Jadi di mana dalam media apapun Ibu juga bisa belajar. Begitu ya Bu ya. Kemudian Bu, dalam mencapai hal tersebut, mencapai komitmen tersebut, kira-kira Ibu siapa saja yang bisa terlibat dalam Terlibat dalam mencapai komitmen? Oke. jaga komitmen ya. Iya Bu. Saya akan terutama minta bantuan teman sejawat. Ya Hmm, walaupun agak sedikit susah karena mereka sendiri juga sibuk gitu. Kemudian kalau teman IT yang sejawat itu memang sibuknya luar biasa, saya juga akan berusaha mencari rekan sejawat dalam komunitas belajar, iya. meminta bantuan jenengan misalnya sebagai coach Iya. saya untuk memberikan feedback atau membantu saya dalam belajar gitu. Apalagi jenengan anak muda. Jadi mungkin saya akan konsultasi kepada jenengan tentang media pembelajaran berbasis IT yang saya buat gitu. Saya percaya dengan dukungan akan membuat pendorong, motivasi dan pemantik perbaikan bagi diri saya. Oke, baik. Jadi begitu ya Bu, Ibu ya selalu berkolaborasi dengan rekan sejawat ya dalam eh, mencapai tujuan Ibu tadi dalam menciptakan pembelajaran yang inovatif gitu ya Bu ya. Nah, oke, baik sekali Bu. Jadi jangan patah semangat Bu, tetap semangat dalam mengembangkan eh, pembelajaran yang inovatif dengan menggunakan teknologi yang ada gitu ya Bu. Iya, Bu Pipit, selanjutnya apa tindak lanjut eh, pada proses coaching ini Bu? saya akan terus berlatih, belajar, mencari feedback dari rekan sejawat dalam komunitas
untuk terus meningkatkan kemampuan saya menggunakan media pembelajaran yang inovatif, menggunakan teknologi, pembelajaran, pendidikan Pancasila. Kegiatan ini juga menjadi perjalanan berkelanjutan bagi saya untuk mengembangkan potensi saya sebagai guru, ya saya harap nanti inovatif dan kreatif seperti itu, Bu. Nggih. Luar Mohon biasa, Bu bantuannya ya. Pipit. Luar biasa sekali, Bu Pipit. Jadi terus semangat belajar dan terus berlatih, gitu. Tidak ada kata terlambat ya, Betul betul, Bu, saya setuju sekali. Jadi mau walaupun belajar orang tua seperti saya. oh, masih muda begitu kok, Bu. Masih semangat belajarnya, terus berlatih, mau berkembang, seperti itu. Luar biasa, Bu Pipit. Baik, Bu Pipit, kira-kira, saya mau tahu nih perasaan Ibu setelah kita melakukan coaching ini bagaimana ya, Bu? Ya, saya agak sedikit lega, istilahnya mengurangi ketegangan yang saya terima karena banyaknya Iya. deadline. Terima kasih Bu Gusnul. Oke, sama-sama Bu Pipit. Semoga, semuanya berjalan dengan lancar ya, Bu Pipit. Ya, amin. Terima kasih Bu Oke, Gusnul. sama-sama Bu Pipit.